Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afnani, NIM T2018-1103. Kami di sini, kelompok kami kebagian dari paper jurnal yang dimana berjudul isu kontemporer, heresi atau bid'ah dan penyesatan. Kami sendiri mengambil tema yaitu inkarnasi Nabi Khidir, aliran sempelan di Puang Mulia. Dengan ini, kalau kita bahas heresi dan penyesatan, ini sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tariqatu fiddin, cara di dalam beragama, mukhtara'atun, yaitu yang diadakan, tughal syariah, yang bertentangan suatu syariat, yaksudu fisuluki alaiha, yang bermaksud al-mubalaghatu fit tabu'abbudi, yaitu yang berlebihan di dalam beragama. Hal ini bermaksud dalam pengalaman agama kita tidak boleh berlebihan di dalam menghadapi keyakinan agama. Sebagai contoh, ada di dalam agama sholat subuh 2 rakaat. Saking senangnya di dalam beragama, dia menambah 1 rakaat. Hal ini yang dikatakan para ulama, inilah bid'ah, menjadikan menambah berlebihan di dalam pengalaman agama. Itu pandangan di dalam agama Islam. Tapi bagaimana pandangan psikologi agama menurut William James? William James mengatakan pengalaman agama itu personal, artinya itu sendiri. Jadi kita tidak bisa memberikan vonis kepada seseorang dalam keyakinan, dalam pengalaman agama, oh itu sesat, oh itu bid'ah, itu syirik, itu dan sebagainya. Tidak perlu adanya data-data yang kuat untuk memberikan argumen-argumen kebenaran apakah memang itu sesat atau tidak. Maka penelitian inilah diangkat, yaitu kualitatif, menggunakan studi kasus dan juga memberikan deskriptif secara fakta aktual di dalam data-data tersebut. Maka dengan penelitian ini perlu kita kaji dan perlu kita telusuri ada apa di dalam penelitian tersebut. Mari kita kaji. Latar belakang adanya suatu penelitian ini yang dikarang oleh Muhammad Zubair. Ini ada seorang pemuda yang bernama Syamsuddin selaku pimpinan aliran sempelan ini, dan juga ada yang dipimpin oleh Rizal selaku pimpinan juga. Di dalam latar belakang ini ada mengungkap suatu peristiwa, yaitu pelaku serta pengalaman di dalam agama yang dianut oleh Syamsuddin ini, yaitu membawa titisan Nabi Khidir dan juga bersama teman-temannya. Di dalam fenomena-fenomena ini akan menjadi fitnah di suatu masyarakat jika ini tidak dikaji di dalam suatu penelitian. Fenomena ini bukan hal biasa, tapi juga banyak aliran-aliran yang mirip seperti ini. Dalam pengakuan sebagai Nabi Khidir, inilah tidak gampang kita mempercayai atau dan sebagainya. Kenapa? Karena orang yang bertemu dengan Nabi Khidir atau membawa titisan Nabi Khidir, ini hanyalah orang-orang yang khusus atau orang-orang yang istimewa di dalam suatu keagamaan. Seperti para nabi, para rasul, serta para walinya Allah. Mereka wajar karena mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang dilakukan oleh Syamsuddin ini menggunakan suatu spiritual, bukan dengan suatu kajian yang secara syar'i di dalam agama Islam.
fenomena-fenomena ini akan bermuncul yang dimana dianggap sebagai konflik di suatu masyarakat. Mereka hadir di dalam suatu pemahaman serta gerakan keagamaan secara teologis yang berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pandangan demi pandangan pasti berbeda di suatu masyarakat. Maka akan memunculkan suatu peristiwa sosial yang berorientasi secara deduktif. Maka secara deduktif ini menjadi jalan desain untuk membuat lalu lintas atau jalan keluar dalam mengatasi fenomena ini. Maka dengan apa? Kita melihat suatu dan juga kita harus melihat dan memahami aspek-aspek dasar dari teologi agama Islam, terutama teologi dalam agama. Selanjutnya, teori yang digunakan oleh dalam penelitian ini menggunakan teori mesianisme. Mesianisme sendiri adalah suatu pandangan yang mengandaikan munculnya seseorang, di mana mesianisme sendiri artinya penyelamat umat yang degradasi atau yang tertindas suatu kondisi dan suatu tersebut. Sebagai contoh, ada di zaman Nabi Musa ini sebagai Mesia atau penyelamat bagi umatnya, di mana yang dikejar oleh Fir'aun sama prajurit tentara-tentaranya, sehingga Fir'aun tenggelam di lautan tersebut. Itu dalam pandangan orang-orang Yahudi. Ada juga dalam pandangan Kristen yang menganggap bahwasanya Yesus Kristus itu sebagai penyelamat bagi kaum Kristen. Tapi di dalam pandangan Islam itu bukan Yesus Kristus, tapi itu Nabi Isa sebagai penyelamat bagi kaum terdahulu. Sedangkan dalam Mesia, dalam penyelamat untuk umat Islam, yaitu Imam Mahdi. Imam Mahdi tersebut salah satu penyelamat umat di akhir nanti. Kenapa kok bukan Muhammad? Kalau Muhammad itu Nabi Muhammad sebagai syafaat nanti kepada umat. Sedangkan ini bagi penyelamat umat yang tertindas. Kenapa? Karena nanti di akhir hari kiamat itu munculnya Dajjal serta Ya'juj Ma'juj yang dimana akan memberikan tertindasan kepada umat. Sehingga menjadi mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai Nabi. Maka datanglah Imam Mahdi sebagai penyelamat bagi umatnya untuk menjadi suatu mengikuti Imam Mahdi tersebut agar tidak ikut Dajjal yang tertindas tersebut. Begitu. Itu sebagai contoh konsep mesianisme. Begitu. Penemuan dalam penelitian tersebut ada 6 dalam penemuan tersebut. Pertama, peneliti menemukan suatu pengalaman spiritual yang dibawa oleh aliran formula ini. Ada 6 penemuan dalam pengalaman spiritualnya. Pertama, tentang Allah, Muhammad, dan Nur Muhammad. Aliran ini masih mempercayai adanya ketuhanan, yaitu Allah, Muhammad, dan cahaya Rasulullah. Di dalam hal ini ada dalam pengalaman spiritual mereka, dia beranggapan bahwasanya kehidupan al-hayat itu di zaman dulu tidak ada makhluk apapun kecuali hanya Allah. Dan itu bentuknya sunyi, gelap gulita dan sebagainya. Ya artinya semuanya ini kosong. Artinya Allah yang pertama kali. Nah, lalu kehidupan dan suatu tubuh nyawa ini seakan-akan bertanya, jika aku adalah hamba, manakah Tuhan? Jika aku Tuhan, manakah hamba? Dalam dialog ini, mereka sampai menemukan hakikat ketuhanan bagi dirinya. Sampai mereka sujud kepada
suatu pengalaman, yaitu kepada ketuhanan, lalu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya mereka di dalam pengalaman spiritualnya, al-haya diidentik dengan yaitu zat Allah, sedangkan nyawa diidentik dengan Muhammad, dan nur cahaya Rasulullah itu ibaratkan tubuh. Jadi orang itu ingin mengenal dalam pengalaman agama, maka dia harus mengetahui hakikat kehidupan, hakikat dirinya, dan menemukan hakikat dalam tubuhnya. Maka dalam pengalaman aliran Sempuan Malaya ini 3 tahap, yaitu kehidupan, serta nyawa, dan juga tubuh, ini tidak bisa terpisahkan di dalam pengalaman spiritual yang dilakukan oleh aliran Puang Malaya tersebut. Penemuan yang kedua ini membahas tentang kejadian Nabi Adam dalam menciptakan suatu makhluk, di mana Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, air, angin, api, dan sebagainya. Dan itu setelah jadi dalam bentuk hati, dalam panggung, dan seluruhnya bentuk manusia, maka oleh Allah ditiupkan ruh. Ruh itu artinya ruhnya Nabi Muhammad. Makanya tidak akan bisa terciptanya suatu makhluk kecuali cahayanya Muhammad. Jadi paham Muhammad ini, aliran sempelan Muhammad ini beranggapan, berpikir bahwasanya pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu yaitu bukan Nabi Adam gitu. Tapi apa yang diciptakan yaitu Muhammad. Dengan bentuk apa? Dengan cahaya. Itulah mereka dalam pengalaman agama yang aliran sempelan ini, dalam membahas Nabi Adam, bukan Nabi Adam yang pertama diciptakan gitu, tapi cahaya Muhammad dulu yang pertama. Begitu. Karena kehidupan ini itu berkat adanya Muhammad. Begitu. Penemuan yang ketiga dari penelitian ini adalah tentang suatu sifat-sifat ketuhanan, di mana membahas tentang Allah. Dalam sifat-sifat Allah, Allah ini punya sifat seperti wujud, qidam, baqa, mukhalaqatul lil hawadisi, dan seterusnya. Tetapi di dalam aliran Puang Mulia ini, sifat-sifat Allah itu dibagi menjadi 4 bagian, seperti nafsiyah, salbiyah, ma'ani, serta ma'awiyah. Itu dalam pembagian itu tidak lain untuk mempermudah. Contoh seperti nafsiyah. Nafsiyah itu sifat Allah yang diidentik dengan kepribadian, yang tidak sama dengan makhluk yang lain. Contoh wujud. Wujud itu kepribadian Allah, bahwasanya Tuhan itu memang ada gitu. Dan Tuhan tidak bertempat gitu. Maka aliran Puang Malaya ini mempercayai Tuhan dalam aliran spiritual mereka. Hakikatnya ya mereka menemukan hakikat ketuhanan gitu loh, bahwasanya Tuhan memang ada, dan banyak contoh-contoh berikutnya. Itu pembagian tersebut tidak lain hanyalah untuk mempermudah pengalaman spiritual yang dianut oleh aliran sempelan tersebut, supaya bisa lebih dekat di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengenal dekat dengan ketuhanan gitu. Dan bahkan banyak ahli-ahli tasawuf mengkaji itu semua. Selanjutnya yaitu
tentang teologi tubuh manusia. Dalam aliran sempelan ini juga menemukan suatu peneliti yaitu tubuh manusia. Dalam tubuh manusia ini mereka mempunyai simbol-simbol dalam pengalaman keagamaan mereka. Seperti di dalam aliran Muhammad ini ada simbol alhamdu. Nah, simbol ini bermakna alif, di mana sebagai kepala, dan ini bermakna artinya duhur. Duhur kan adalah lambang suatu keagamaan bagi umat Islam. Dan juga ada lam, simbolnya leher, yang bermakna asar, dan banyak simbol-simbol juga. Ada juga simbol yang tentang Ahmadu, di mana alif ini berhuruf tegak, artinya tegak, melambangkan simbol itu yaitu tidak sombong terhadap apapun. Ada juga berhuruf jim, di mana yang bermakna ruku, artinya tidak takabur dalam sesuatu. Nah, ada juga dalam tubuh manusia itu berbentuk mim, di mana tidak boleh riak dalam keagamaannya. Hal ini dilakukan dalam bentuk pengalaman spiritual. Dalam spiritual tubuh manusia itu ada sesuatu nyawa, ada juga banyak yang kita terangkan. Cuma yang kita ambil itu seperti dalam tubuh spiritual manusia itu ada nyawa. Nah, nyawa itu banyak pembagiannya. Nyawa itu artinya roh. Ada roh cahaya, ada roh apa tadi? Ada juga roh hayawati, dan banyak roh-roh yang terbagi oleh aliran sembilan ini dalam spiritual keagamaan mereka. Ada juga sebagai lambang keharian. Ada juga lambang hari dalam tubuh. Ini ada juga seperti hari Ahad, yang dimana melambangkan Qadirun, artinya berkuasa. Artinya Tuhan itu ya maha kuasa. Kenapa? Karena tubuh kita yang diciptakan adalah Allah yang menciptakan kita. Itu semua dalam mereka dalam aliran sembilan ini melakukan pengalaman spiritual. Kalau kita lebih dekat, ini berkaitan dengan suatu tasawuf atau sufi. Nah, itu semua untuk mempermudah di dalam pengalaman keagamaan mereka, yaitu dari aliran sempelan Pangulia tersebut. Berikutnya yaitu peneliti menemukan tentang hakikat sholat. Jadi aliran sempelan ini menemukan dalam pengalaman spiritual mereka, menemukan hakikat sholat. Jadi di dalam aliran sempelan ini mereka dalam sholat melakukan simbol-simbol dalam keagamaan. Seperti dalam huruf alif yang diidentik dengan tegak dan atau berdiri. Nah, dalam berdiri atau tegak ini ada namanya tubuh dan nyawa gitu. Gak mungkin orang tegak gak ada nyawanya dan gitu. Apalagi orang tegak ada nyawa tapi gak ada tubuhnya, kan aneh namanya. Maka tubuh dengan nyawa ini adalah satu kesatuan dalam pengalaman spiritual mereka. Dan dari penjelasan di atas bahwasannya kemampuan hakikat sholat itu kemampuan seseorang untuk mengelola
potensi dirinya agar menjadi eh, sesuatu yang beribadah yang benar dalam keagamaan mereka. Kenapa? Karena nyawa dengan tubuh ini satu kesatuan, seperti nyawa itu bagaikan imam, sedangkan tubuh itu bagaikan makmum. Jadi orang yang menemukan hakikat sholat itu, maka nyawa dan tubuh mereka harus bersatu agar menemukan hakikat sholat. Itu dalam simbol aliran sempelan Muhammadiyah itu untuk dalam pengalaman spiritual. Ada juga bukan hanya itu, ada juga menggunakan simbol Al-Fatihah, yang dimana Al-Fatihah ini sangat penting dalam hakikat sholat, karena mengambil perkataan Rasulullah yang mengatakan tidak sah sholatnya tanpa Al-Fatihah gitu loh. Maka orang yang tidak baca Al-Fatihah maka tidak sah sholatnya gitu. Itu yang dilakukan oleh aliran sempelan Wong Mulia dalam menemukan hakikat sholat dalam pengalaman spiritual mereka. Berikutnya adanya peneliti juga menemukan tanda kematian. Jadi dalam aliran sempelan ini juga mempercayai adanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pastinya mati gitu loh. Nah, dalam kematian ini dalam aliran sempelan dalam spiritual mereka ini ada tanda-tanda begitu loh. Kalau kita pribadi orang awam ya mati gitu loh. Tapi dalam aliran ini, dalam pengalaman spiritual mereka ada tanda-tanda kematian. Seperti ini ada orang sakit keras, telinganya sudah tidak pernah dengar gitu, kurang mendengar. Kadang hatinya pun terasa sakit, ada banyak tanda-tandanya. Nah, itu biasanya terdeteksi yaitu 1 tahun atau 10 tahun kemudian dia akan meninggal. Kadang 10 hari pun ditandai dengan sudah meninggal. Ada juga bayangan, 2 bayangan, dan juga di mana ada sesuatu yang mendekat pada dirinya. Biasanya ini sudah tanda kematian dalam 1 hari gitu loh. Nah, tanda-tanda itu ya justru dalam kematian ini adalah iman dan amal perbuatan kita gitu. Nah, mereka juga dalam pengalaman spiritual ini tidak lain untuk menguatkan keimanan dalam pengalaman spiritual keagamaan mereka. Berikutnya, teori yang selain mesianisme ini, paper jurnal yang kami bawa adalah teori kepribadian yang dimana dikutip oleh karya Sigmund Freud dalam kepribadian. Jadi kami ambil dari teori kepribadian ini sangat cocok dalam paper yang saya ambil ini. Kenapa? Karena dalam Sigmund dalam pemikirannya yaitu dengan memberikan pendekatan yaitu dengan perasaan dan perbuatan yang dimana perbuatan itu dan perasaan itu yang tidak disadari. Nah, jadi Syamsuddin ini di dalam melakukan pengalaman spiritual mereka dalam aliran ini, mereka Syamsuddin menerima titisan Nabi Khidir ini bukan secara sadar, tapi mereka menerima pengalaman spiritual itu dengan yang tidak disadari. Sehingga timbullah namanya kekuatan emosional dalam pengalaman spiritual mereka. Sehingga mereka sangat kuat dalam pengalaman tersebut. Penjelasan dari paparan di atas, maka disimpulkan bahwasanya dalam aliran sempelan Wong Mulia ini tidak melanggar suatu ajaran agama.
Karena mereka itu menggunakan pengalaman spiritualisme yaitu sufisme. Maka hal ini jangan dikaitkan dengan ilmu fikih gitu loh. Hal yang menarik di dalam pengalaman spiritual aliran inkarnasi Nabi Khidir ini yang dikutip oleh Muhammad Zubair ini yaitu adanya nikah batin. Dari kesimpulan di atas itu memaparkan yaitu tentang nikah batin. Nah, di dalam aliran ini juga mempercayai adanya nikah batin. Nah, nikah batin itu mereka dalam pengalaman itu untuk supaya harmonis di dalam rumah tangga. Kalau kita sendiri dalam nikah batin itu tidak ada, cuma nikah siri, nikah mut'ah, serta nikah sah yang kita ketahui. Nah, dalam aliran ini juga mereka mempercayai nikah batin. Supaya apa? Supaya tetangganya itu antara suami dengan istri itu harmonis. Kenapa? Karena suami itu bagaikan nyawa, sedangkan istri itu bagaikan tubuh. Tubuh tanpa nyawa maka tidak akan bisa. Begitu juga istri tanpa suami akan merana. Begitu juga dengan itu. Mereka juga mempercayai nikah batin. Bukan hanya itu, dalam pernikahan juga mereka dalam syahadat mereka juga memaparkan pengalaman spiritual mereka. Seperti syahadat itu dibagi 3 dalam pengalaman spiritual mereka. Pertama, syahadat tubuh. Yang kedua, syahadat nyawa. Yang ketiga, yaitu syahadat hati. Kalau kita kaji di dalam ilmu fikih, syahadat itu cuma 2, yaitu dengan lisan, dengan hati. Maka mereka dalam pengalaman spiritual mereka disimpulkan bahwasanya mereka punya keyakinan, punya pengalaman masing-masing. Artinya apa? Jangan pernah menilai orang lain seakan-akan Anda adalah Tuhan. Nilailah diri kita karena kita banyak kekurangan. Maka dari itu kita sebagai manusia punya keyakinan, punya pengalaman masing-masing. Tapi ambillah hikmah di balik itu agar menjadi manusia yang beragama dengan baik. Sekian, mohon maaf atas ucapan atau panjang dalam cerita ini atau paper ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Barakallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.